Oke. Nah, untuk bab 8, kelihatan apanya? Tampilannya? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Baik, jadi dimulai juga dengan syarat jual beli ya. Dimulai juga dengan syarat jual beli, loko gudang, franko gudang, free on board, kan gitu ya. Aku cost, freight and insurance itu ya sama, ya pakai asuransi. Jadi dimulai dari teori ini lagi kembali mengingatkan ke kalian dengan adanya syarat jual beli. Ya, karena pencatatan sangat terpengaruh dengan syarat jual beli. Ya, sangat terpengaruh dengan syarat jual beli. Bagaimana jual belinya? Apakah loko gudang, franko gudang, apakah free on? Nanti malah ada soal loh. Ada soal misalnya, contohnya ketika kita beli sesuatu yang kemarin pernah saya ceritakan dari luar negeri, kan gitu ya, dari luar negeri. Akhir tahun kan gitu ya. Akhir tahun. Nah, ketika akhir tahun itu misalnya dikirim dari sana tanggal 25 Desember atau 26 Desember. Ya kan? Terus nyampe-nya di sini tanggal 2 atau 3 Januari. Kan gitu ya. Nah, itu persediaan yang itu kita masukkan ke neraca atau tidak? Itu pembelian itu kita akui enggak? Itu tergantung pada syarat jual beli. Kalau free on board destination itu enggak masuk ke neraca. Itu bukan pembelian. Itu belum pembelian. Itu yang jadi di soal itu yang sering menggantung itu. Di kenyataan pun demikian ya. Ketika kamu nanti ketika mau menyusun laporan keuangan di perusahaan yang misalnya kamu, di situ triknya kadang-kadang perusahaan dia kalau mau memperbesar asetnya, memperbesar hartanya di laporan keuangan, syarat jual belinya itu dirubahnya. Free on board, shipping point jadinya. Nah, itu udah barang kita. Asetnya jadi nambah. Ya kan? Hanya sekedar gara-gara syarat jual beli aja laporan bisa berubah. Ya. Laporan bisa berubah. Jadi itu kondisinya. Jadi pahami syarat jual beli ini dan ini memang betul-betul kondisinya betul-betul real ya artinya. Kalau kalian kan yang model-model COD itu seperti itulah. Apakah kamu sudah dinyatakan membeli barang ketika kamu belum terima barang? Kan begitu kondisinya. Itu tergantung syarat jual belinya. Syarat pembayarannya juga demikian. Nah, ini ada proses pencatatan atau pembelian dan pengeluaran kas. Jadi ada pembelian kredit. Ada pembelian kredit di sini. Nah, dimulai dari order pembelian. Ya, dimulai dari order pembelian. Saya ingatkan order pembelian belum di jurnal atau tidak di jurnal. Ya, jangan sampai kalian menjurnal order pembelian. Ya, jangan sampai kalian menjurnal order pembelian. Ya, order pembelian tidak di jurnal, masih pesan. Ya, masih pesan, belum beli. Ya, jadi belum di jurnal itu. Nah, ketika di order, bukti penerimaan barang ada, faktur pembelian ada, baru itu jurnal. Kita masuk ke buku pembelian. Masuk buku pembelian di sini maksudnya udah di jurnal ini. Kan gitu ya. Masuk ke buku pembelian sudah di jurnal ini. Bukti penerimaan barang, udah di order, ada bukti penerimaan barang, ada fakturnya, faktur pembelian, nah baru. Faktur pembelian pastinya faktur penjualan ya. Faktur pembelian sama dengan faktur penjualan. Coba pahami. Faktur pembelian sama dengan faktur penjualan. Tidak ada faktur pembelian, yang ada faktur penjualan. Faktur pembelian adalah faktur penjualan dari lawan transaksi kita. Ya. Faktur pembelian adalah faktur penjualan dari lawan transaksi kita. Dari orang tempat kita belanja. Faktur penjualan dia itulah faktur pembelian kita.
Ya, itu jangan sampai nggak mana barangnya faktur pembelian, nggak ada faktur pembelian, nggak ada barangnya. Bendanya itu nggak ada. Bendanya nggak ada di atasnya tuh faktur pembelian, nah gitu nggak ada. Ya, yang ada faktur penjualan dari orang lain, dari tempat kita belanja kepada kita. Kepadanya itu kepada kita, telah dijual kepadanya itu kepadanya kita gitu. Itulah namanya faktur pembelian. Ya, kalau kamu lihat nanti buktinya seperti itu. Lalu selanjutnya ada transaksi yang nanti kita akan kenal ya, sama sudah kalian kenal, itu retur ya. Adanya kalau sudah cerita partai besar, maka dia akan cerita retur dan diskon. Bukti retur ada, bukti penerimaan barang dari penjual ada. Maka kita bisa buat nota debit. Kalau di sana, kalau kemarin nota kredit, ini nota debit. Ini di jurnal di memorial jurnal ya, di memorial jurnal atau jurnal umum. Nanti dia nyatu nih sama nanti yang di buku yang jurnal penjualan, apa retur penjualan juga. Lalu buku pengeluaran kas, isinya apa? Isinya uang tunai, pengeluaran tunai, kwitansi dari penjual, bukti pengeluaran kasnya ada, baru buku pengeluaran, ini bukti pengeluaran kas, ini buku pengeluaran kas. Sales, ada yang bilang sales payment journal, ada yang bilang cash payment journal, ada yang bilang cash disbursement journal. Nah, bisa cari pilih lah, sama intinya buku pengeluaran kas. Ya, maka dia akan, nah ingat di jurnal umum ini pun akan, semua ini akan masuk ke posting ke buku besar dan membentuk neraca saldo. Kalau sudah neraca saldo pasti sudah laporan keuangan. Jurnal, dan satu lagi buku hutang ya, atau kartu hutang. Kalau kemarin ada kartu piutang, kalau ini ada kartu hutang. Buku hutang atau kartu hutang. Nah, nanti akan memunculkan daftar hutang. Ya, daftar hutang. Ini teorinya. Ini dia buku pembelian. Ya, seperti ini buku pembeliannya. Ya, buku pembelian ada tanggal, nomor faktur, keterangan ref, debit pembelian, serba-serbi sama kredit utang dagang. Ya, ini contoh aja lah dulu di buku Sumarso ini ya. Kalau kamu nanti ke buku yang lain ada formatnya berbeda, tapi kita fokusnya ke buku Sumarso ini aja lah dulu ya. Nanti kita pelajari yang selanjutnya. Di sini adalah buku pembelian barang dagangan dan pembelian barang-barang yang kredit ataupun tidak tunai. Yang buku pembelian dia masuk ke pembelian langsung ke hutang dagang, yang tidak pembelian atau tidak beli barang dagangan, yang bukan beli barang dagangan dikasih kode seperti ini nih. PT Agung perlengkapan, ini perlengkapan ini kan gitu, perlengkapan. Ini juga peralatan, ini peralatan. Selain daripada perlengkapan dan peralatan, ini perlengkapannya pun belinya secara kredit atau tunda bayar. Peralatan belinya secara tunda bayar. Perlengkapan pun belinya secara tunda bayar. Nanti dia tidak masuk ke kolom pembelian, tapi masuk ke kolom serba-serbi. Tapi dia tetap masuk ke hutang dagang. Di beberapa perusahaan sebenarnya ini nggak masuk ke hutang dagang ya. Apalagi beli peralatan. Beli peralatan dia nggak masuk ke hutang dagang di beberapa perusahaan. Dia masuk ke hutang pembelian aset, langsung dibikin akun gitu. Nggak masuk ke hutang dagang. Karena khusus hutang dagang adalah khusus pembelian barang dagangan. Di beberapa perusahaan khusus deh ke hutang dagang itu adalah buku pembelian barang dagangan saja. Nah, di bawahnya nanti dikasih tahu di jumlahnya itu dipindahkan ke akun masing-masing akun. Lalu ada kartu hutang, nah ingat ya, kartu hutang seperti ada beberapa kemarin yang saya lihat ada yang dia pakai T-account, jangan ya, ini pakai kayak gini semua, kita standar aja, kita standar seperti ini. Ini karena kosong Pak, keterangannya, isinya ini sebenarnya jenis barang biasanya ini. Jenis barang, apa barang namanya kan gitu ya, tulis di sini.
Ya, dia dikredit tapi ya, nanti jangan di debit. Dikredit dia. Ini kondisinya. Nah, ini model pemindah bukuannya seperti juga halnya buku penjualan kemarin atau buku ini mirip juga buku pengeluaran penerimaan kas itu kan. Kalau pembelian totalnya masuk ke buku pembelian, buku besar pembelian. Masuk dia ke buku besar pembelian. Totalnya 5.800 masuk ke buku pembelian. Seperti itu. Nggak dengar juga ada saya seminarnya itu. Baik, bagaimana cara mempostingnya tadi kan? Dan ingat tadi caranya, tekniknya ya, ketika kita buat buku pembelian, misalnya toko Gramedia pembelian 725, utang dagang 725. Ketika kita sudah menuliskan ini, kita langsung buka ke bukunya Gramedia atau buku pembantunya Gramedia. Nggak kayak Tikon gini ya, dia ini karena ilustrasi ya kayak gini, jangan contoh yang ini. Bentuk yang itunya ya ini, kartu hutang seperti ini bentuknya. Ada beberapa kawan kalian waktu itu karena contohnya seperti ini langsung account dibikinnya di sini. Ya janganlah, jangan formatnya jangan T kayak gini, bukanya kayak gini aja. Ya, itu kondisinya. Lalu ke yang serba-serbi masing-masing ke toko-tokonya yang ada. Pokoknya sudah dicatat di sini, langsung akan mengkonekkan atau menghubungkan ke kartu hutang yang ada. Toko mebel Adil juga langsung ke toko mebel Adil, toko mebel insulin langsung ke toko insulin, seperti itu. Nah, secara total tadi saya bilang pembelian masuk ke buku pembelian, buku besar pembelian, serba-serbi totalnya jangan masuk ke serba-serbi, jangan masuk total ya, jangan masuk ke buku serba-serbi dan jangan ditotalkan. Ini salah, tidak perlu ditotalkan. Ya, nanti ditotalkan jadi menyesatkan ya. Karena kebetulan peralatan boleh-boleh saja, tapi kalau nanti lain-lain ya jangan ya. Ini lotnya jangan sampai ada jumlah serba-serbi, nggak usah dijumlah ke bawah, itu intinya. Supaya mengamankan kamu supaya jangan latah nanti terjurnal terposting pula ke buku besar serba-serbi kan gitu kan. Nah, itu bahaya. Lalu hutang dagang ke buku besar hutang dagang seperti ini. Setiap aja jurnal dicatat secara kredit pada kartu hutang hingga jumlahnya 7.000. Nah, ini dia hutang dagang. Ya. Ini buku pengeluaran kas. Seperti ini format buku pengeluaran kas. Ada tanda, nomor bukti pengeluaran kas, nomor cek. Di buku kan ada kan? Halaman berapa ini? Kalau di buku Sumarso? 202, Pak. 202. 202. Iya. Nah, seperti ini formatnya. Jangan dibikin format yang aneh-aneh lagi ya. Kita untuk yang ada pula kemarin kawannya dimodifnya. Boleh nanti tapi juga sekarang. Pahami dulu yang ini. Ya, pahami dulu yang ini. Ya, pahami dulu yang ini. Buku pengeluaran kas kan serba-serbi, ada hutang debitnya kalau nggak serba-serbi, hutang dagang, kreditnya potongan pembelian dan kas. Jadi selain daripada membayar hutang masuk ke serba-serbi. Nah, di sini serba-serbinya kok banyak kali, Pak. Iya iyalah, memang kan hutang dagangnya. Nah, di sini sering orang gini, ya bukan orang sih, saya dulu pernah buat buku pengeluaran kas ini. Terakhir karena kan ini kan berdasar hutang. Kenapa hutang dagang dibikin dalam satu kolom seperti ini? Karena dia sering muncul. Nah, kalau misalnya ada yang sering muncul,
kamu bisa tambahkan kolomnya, kan bisa tambahkan kolomnya. Contohnya kayak gini, insert kolom left, seperti ini, ya kan, ditambahkan ininya kolomnya satu lagi. Mana dia? Ini. Tambahkan satu lagi kolomnya di sini. Apa yang paling sering muncul itu? Apa yang paling sering muncul supaya dia membentuk satu baris lagi di sini. Sampai terakhir seingat saya dulu saya pernah buat seperti ini di suatu perusahaan sampai sepanjang meja dia. Sampai sepanjang meja ini. Kenapa? Karena dia sering, ada banyak yang sering misalnya kan, atau gini, karena perusahaan itu butuh informasi cepat. Contoh misalnya gaji ataupun misalnya apa ya, ada pengeluaran-pengeluaran yang rutin lah, yang sering-sering keluar, misalnya belanja gitu, belanja keperluan toko misalnya, atau belanja apalah yang paling sering gitu ya. Nah, muncul di sini, nampak di sini, kita bisa tinggal tengok jumlahnya aja, kan bisa kita tengok jumlahnya. Itu makanya ini bisa jadi panjang sebenarnya. Tapi kalau untuk yang sekarang, kalian bikin kayak gini aja dulu. Ya, kalian bikin kayak gini. Inilah gunanya kita sekolah tinggi, kita bisa membuat hal-hal yang baru juga. Ya. Nah, seperti ini buku pengeluaran kas. Nanti dipindahkanlah jumlahnya itu ke serba-serbi. Ya, ini ingat lagi, serba-serbi tidak perlu dijumlah, nanti malah menyesatkan. Ya kan, 837 itu kasnya bisa dipindahkan 21 ke buku besar potongan pembelian dan 14.200 ke buku besar kas. Di bukti pengeluaran kas seperti ini, bukti pengeluaran kas vouchernya. Ini contoh jurnal apa tadi, posting tadi ya, posting buku pengeluaran kas, jumlah-jumlahnya kemana, ya kan, jumlah-jumlah yang di bawah itu kemana, itu bisa dimasukkan ke masing-masing buku besar. Dan ketika membayar hutang kepada toko tertentu atau buku kartu hutang, maka dia masuk ke debitnya ya, ke buku kartu 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 hutang Sinar Harapan, kan gitu kan, di debitnya. Kalau dia ada transaksi di buku pengeluaran kas. Daftar hutang pun demikian. Begitu daftar hutang muncul, maka dia harus sama dengan buku besar utang dagang. Total ini harus sama dengan buku besar utang dagang. Ini harus sama-sama ini. Buku besar utang dagang. Ini kontrol account-nya. Ya, saya kira seperti itu. Oke, itu mengenai teorinya. Siapa yang udah ngerjain? Yang soal PYD makmur? Coba lihat. Ada yang ngirim ke email? Ada? Ada yang ngirim ke email ya? Ini siapa nih? Ya, Lulu. Mana ya kalian? PS1A ya. Siapa yang ulangi? Oh ini ya, siapa ini? Irbi ya. Ada Irbi, Tiara, Zahrina, Putri Endah, Erika Putri. Ini yang disatukan ini kan. Regita, Agung. Nah, coba kita lihat. Ini si Agung misalnya. Ini PD apa ini?
Oh iya. Coba kita lihat kerjaannya. Nih, kerjaan kalian. Ini yang 73 sama, oh ini Ahmad Syotang. Coba kita lihat. Ahmad Syotang. Ini dia buku penjualan. Kan? Nih, lalu buku penerimaan kas. Lalu jurnal. Ah, ini kan salah ini. Diperbaiki nih ya Ahmad Syotang. Ya, Pak. Tahu kan salahnya? Yang serba-serbi apa? Yang ini. Nih. Utang dagang, Pak. Nah, siapa tuh utang dagang? Ini yang pembelian ini. Pembelian ini bukan pembelian ya, utang dagang. Ya, utang dagang yang berkurang. Utang dagang pada PT mana? Pada toko apa? Itulah nanti masuk ke kartu hutangnya si eh, eh, supplier kita. Ya otomatis ini buku besar hutangmu beda dengan buku daftar hutang kan? Itu udah otomatis itu. Kemarin nggak masuk yang sama anak 1B ya, si Ahmad Sudito. Iya, Pak. Jaringan rusak, Pak. Itu kemarin kan itu juga penyakitnya. Ya, jadi mana dia akun utang dagang? Ah, ini 11.700 kan utang dagangmu. Ini 11.700. Padahal sebenarnya yang 2.200 sama 1.000 ini harusnya masuk kemari. Ini harusnya masuk kemari. Ya kan? Makanya nanti daftar hutangmu. Mana daftar hutang? Daftar hutangmu 10.500. Tapi buku besar hutang dagang tadi 11.700. Nah, itu salah. Ada yang salah kamar intinya. Salah kamar. 200 sama 1.000 ini masuk ke hutang dagang. Ya, itu nanti diperbaiki. Yang sudah bisa buat kemarin itu siapa yang ke ini yang terakhir, Irbi terakhir nih. Ada Irbi. Mana si Irbi? Irbi? Oh, Irbi. Irbi, tendang. Ada orangnya? Mananya? Ada namanya? Gak ada jaringan mungkin, Pak. Mana dia orangnya? Kalau nggak ada jaringan sekalian keluarkan aja dia. Mana? Ada nggak orangnya? Irbi, mana dia orangnya? Nah, mana ini Irbi? Adanya orangnya. Oh Irbi, nanti bukan kamu yang buka Irbi. Nanti opungmu kamu suruh buka. Nah, adanya orangnya ini. Kita keluarin aja dulu nanti dia masuk lagi. Dia yang terakhir nih sini. Ah, ini kan dia utang dagang nih. Kelihatan kan? Utang dagang PT ABC, utang dagang PT Jaya Abadi. Seperti ini dia modelnya. Otomatis nanti ketika di buku besar utang dagang, dia akan ini muncul ya. Mana dia utang dagang? Nah ini buku pembelian,
pengeluaran kas sama retur. Nih, debitnya kan jadi 10.500 sama dengan daftar hutangnya. Ya, sama dengan daftar hutangnya. Ini daftar piutang. Nah, ini dia 10.500. Kok rincian hutang. Ya, rincian hutang, daftar hutang itu namanya. Daftar hutang, bukan daftar piutang. Karena dia ke customer. Itu si Irbi, ini si Tiara. Tiaranya ada? Tiara? Iya, Pak. Oh, ada. Bagus. Nah, ini coba kayaknya yang di situ aja yang jadi masalah tuh. Di spesial memorial jurnalnya. Ini seperti ini udah betul. Ya, seperti sini sudah betul. Sudah baik. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ada yang ragu-ragu kira-kira dengan kondisi yang ada? Ada yang ragu-ragu kah? Bagaimana pengerjaan soalnya? Kalau ada, tanyakan di sini. Kira-kira apa yang mau ditanyakan terkait dengan spesial jurnal. Spesial. Ini baru tahap ini ya, baru tahap spesial jurnalnya posting ke buku besar. Yang diminta itu nanti kalian dari transaksi, spesial jurnal, buku besar, laporan keuangan. Neraca saldo, laporan keuangan. Apakah pakai worksheet, Pak? Boleh pakai worksheet. Ya, nanti tergantung nanti modelnya. Pakai worksheet baru. Ya, ini tahapnya. Nanti selanjutnya baru soal yang. Nah, soal yang selanjutnya itu soal yang bab 8. Yang terakhir itu yang kalian bisa kerjakan. Yaitu perusahaan dagang apa? Apa kemarin yang saya sebutkan? Perusahaan dagang apa yang bab 8? Soalnya yang terakhir yang banyak itu. Yang semua 5 buku. 5 buku, 5 spesial jurnal. Pembelian. Kertajaya, Pak. Ya? Kertajaya ya? Kertajaya. Perusahaan dagang Kertajaya ya? Nah, itu kerjakan, silakan dikumpulkan. Ya, silakan. Nah, bisa dilihat transaksi-transaksinya mana yang kurang jelas, silakan. Nanti kalau membahas itu nanti hari pembahas itu. Hari ke kelas besok lah berarti ya. Kalau besok kalau mau join pun boleh-boleh saja. Ya, mau join pun untuk membahasnya pun boleh-boleh. Biar cepat kan gitu kan, biar cepat. Kalian kerjakan sekarang, besok kan selesai. Kumpulkan segera. Ya kan, untuk yang Kertajaya. Nanti setelah itu baru kita bahas adjustment ya. Adjustment yang khusus untuk perusahaan dagang. Ya, nanti pertemuan ke depan, maka ya pertemuan besok itu kita bahas perusahaan Kertajaya. Kita gabung aja kelasnya. Kita masuk ke perusahaan Kertajaya. Nah, hari Kamisnya baru kita bahas gabung juga masalah adjustment. Biar bisa selaras ya, adjustment untuk perusahaan dagang. Ya, adjustment untuk perusahaan dagang. Agak beda sedikit lah dengan perusahaan jasa, sedikit aja, nggak banyak-banyak. Karena barang dagangan itu yang membedakannya. Ya, adanya barang dagangan membedakannya. Itu adjustmentnya nanti. Oke, sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau didiskusikan? Silakan. Pak, untuk Ya. anak B kan ujian tanggal 21. Kalau anak A kapan, Pak? Oh ya, sama aja mau. Sama aja lah ya. Biar cepat kita ya kan. Libur kapan katanya? Tanggal 24, Pak, kayaknya. 24 ya. 24 itu hari Kamis. Iya, tanggal 24 itu hari Kamis. Kalau kita masuk hari Selasa ya? Iya, Pak. Selasa. Coba nanti pertimbangannya, apakah dia ujiannya di Selasa atau ujiannya di Senin.
Ya kan itu nanti coba dilihat di hari Kamis nanti lah kayak mana kualitasnya. Kalau maksudnya kuat dia di hari Senin di Senin. Kalau mau di hari Selasa di hari Selasa. Ya kan nanti nggak tahu nanti di hari Senin ada pembahasan yang lain. Tapi kayaknya enggak. Udah gampang kan ya kan? Yang macam tadi si Ahmad Sudi itu kan hanya itu aja nya. Keripik-keripik ya kan. Hanya adjustment memorial jurnal itu aja dia yang agak selip sedikit ya, yang agak selip sedikit itu aja ya. Itu mungkin ada lagi kira-kira yang mau dibahas. Udah tahu kayaknya kalian udah bisa buat pun macam dari si Irbi, si Ahmad Sudi, si Tal itu udah, Tiara itu udah bagus juga, artinya sudah bisa mencoba ya, sudah coba. Nggak apa, nengok punya kawan, ya nggak apa-apa. Nengok punya kawan pun nggak apa-apa, asal kamu yang nulis. Ya, asal kamu yang nulis. Jangan kawanmu yang nulis, cuma dipoto-foto aja, itu yang nggak boleh. Itu nggak boleh di saya. Ya, yang boleh kamu, kalau PR-PR kayak gini, kalau kerjaan tugas, ya punya kawan saya tengok Pak, boleh. Tapi catatlah, tulis lagi. Nah, coba dipelajari, ditanya dari mana datangnya lintah. Kamu tanya, ini lintahnya dari mana? Pastinya dari mana? Nggak tahu kan? Nggak tahu dari mana datangnya lintah? Dari sawah, Pak. Oh, tahunya. Itu makanya. Ya, memang harus begitu, dia dari sawah. Oke, ada lagi kira-kira? Nggak ada? Ya udah, kerjain lah. Kemana lagi? Harus kerjain. Kalau ditengok-tengokin pun nggak selesai-selesai juga. Dikerjain baru selesai. Ya, saya kira itu. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Amin.